Manis, asam, asin. He, kayak rasa permen ya. Banyak inovasi untuk memanjakan indera perasa pada lidah kita. Seperti rasa manis yang biasanya kita dapat dari gula tebu, bisa juga didapat dari buah alami. Rasa gurih dari jamur shiitake ternyata juga bisa menggantikan penyedap dari bahan kaldu ayam atau sapi. Ada juga inovasi santan kelapa yang bikin ibu-ibu di rumah gak usah repot memarut dan memeras kelapa. Selengkapnya di laptop si Unyil, episode inovasi pemuas lidah. Siapa yang suka makanan gurih? Wah, pasti banyak yang suka kan? Orang Indonesia memang gak bisa dipisahkan dari yang gurih-gurih. Makanya konsumsi santan di Indonesia tergolong tinggi loh. Coba aja cek masakan bunda di rumah. Pasti sering banget kan pakai santan. Santan gurih itu dibuatnya dari buah kelapa yang sudah tua. Dengan sentuhan teknologi, air santan yang tadinya mudah basi ini sekarang sudah bisa dibuat kemasan loh. Jadi lebih tahan lama. Bahkan ada juga nih yang dibuat bubuk. Katanya sih biar lebih praktis. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Come on, ikut Unyil. Nah, tuh dia nyil kelapanya. Cakep-cakep bener dah. Iya, ambilin buat Empo ya. Empo mau bikin santan ini. Ntar Empo masakin semur jengkol dah buat Unyil. Wah, tapi pohonnya tinggi banget nih, Po. Unyil takut jatuh nih. Ya elah, pohon segituan aja. Tingginya sama noh sama pohon jamun di rumah Empo. Cobain dulu sono. Ntar Empo jagain di mari dah. Ya udah deh, Unyil cobain dulu ya. Ya, aduh, serem nih, Po. Unyil nggak berani nih. Ya, bagaimana sih Nyil? Lah terus Empo bikin santan pakai apaan dong? Ya elah, beli aja deh, Po. Kan sudah di santan kemasan. Cur. Wah, banyak banget kan, Po, kelapanya. Ini pabrik santan kelapa yang ada di Kecamatan Sungai Sejuk, Indragiri, Hilir Riau. Jadi ini mau dibikin santan semua Nyil? Iya, Po. Kelapa yang dipakai yang sudah tua dan bertunas. Pisahkan yang busuk dan yang sudah pecah. Widih, cepet bener dah ngupas kelapanya. Dalam sehari itu ada lebih dari 1 ton kelapa yang diolah di sini. Semuanya harus dibersihkan, termasuk kulit arinya. Nah loh, ngapa disemprotin begitu Nyil? Dicuci gitu kali ceritanya ya? Iya, Po. Pokoknya harus dipastikan daging kelapa yang mau dibuat santan benar-benar putih bersih. Nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal diparut deh. Lah, terus apa nih yang memarutin kelapa banyak begini? Ya pakai mesin dong, Po. Di dalam tabung-tabung ini nih, daging kelapa diparut sekaligus langsung diperas sampai jadi santan. Tiap 1 tangki ini bisa memarut sampai 3 ton daging kelapa. Nah, kayak gini nih hasilnya. Cur, cur, cur. Santan segarnya mengucur deras deh. Widih, cakep bener dah santannya. Bisa langsung dipakai masak ini ya Nyil? Ye, sabar, Po. Masih harus disaring dulu nih. Takut masih ada kotoran yang ikut. Terus ditampung di tangki-tangki besar ini. Nah, kalau sudah sampai di tangki aseptik ini, santan kelapanya siap dikemas deh, Po. Lah, emang kagak pakai dicek-cek lagi ya Nyil? Oh iya bener, untung Poipe ngingetin. Setiap setengah jam sekali santan diambil sampelnya nih, Po, buat diuji klinis. Gunanya ya untuk memastikan santan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Setiap hari sih pabrik ini memproduksi lebih dari 200.000 santan kemasan kecil dan 125.000 pak kemasan besar. Bener juga ya Nyil. Kalau diprosesnya pakai mesin begini, jadi lebih bersih santannya. Terus praktis lagi. Kagak pakai capek marut sama mesin lagi dah. Iya, Po. Selain itu, juga murni santan kelapa asli nih. Tinggal tuang di masakan seperti ini. Jadi deh, rendang kerang yang super lezat. Poipe mau nyobain gak nih? Kagak deh ah. Empo mau bikin sendiri aja di rumah biar lebih puas.
Dengan sentuhan inovasi, sekarang ini santan gak cuma berbentuk cair saja loh. Tapi ada juga nih yang dibuat serbuk. Nah loh, jangan sampai ketukar sama susu bubuk ya. Ada beberapa cara untuk mengubah cairan santan menjadi serbuk. Salah satunya dengan teknik spray dryer, yaitu memanfaatkan panas dan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel airnya. Cairan akan dipompa terlebih dahulu ke dalam mesin. Dengan bantuan gas nitrogen, kemudian cairan disemprotkan ke dalam tabung hampa bersuhu 120 derajat Celcius. Secara otomatis, kandungan air pada cairan akan langsung menguap dan menyisakan serbuk santan. Kekuatan filter atau aspirator akan menarik serbuk ini ke dalam tabung penampungan. Tuh, kelihatan kan? Inovasi santan bubuk ini dibuat oleh Pak Edi dan teman-temannya di Yogyakarta. Tujuannya sih biar praktis dan bisa lebih tahan lama. Kalau santan cair biasa bisa tahan selama 3 bulan, maka santan bubuk buatan Pak Edi ini bisa tahan sampai 1 tahun loh. Itu karena santan bubuk ini komposisinya 70% santan murni dengan kadar lemak yang lebih sedikit dibandingkan santan cair. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 sendok santan itu mengandung energi sebesar 35 kalori. Dan itu setara dengan 100 gram buah stroberi. Tapi kalau menurut Lembaga Kesehatan Jantung, 1 cangkir santan kelapa itu mengandung lemak jenuh 2,5 kali lebih banyak dari batas konsumsi harian yang disarankan. Itu artinya kita tidak perlu mengkonsumsi santan secara berlebihan juga. Karena batas asupan lemak jenuh harian itu sebaiknya tidak lebih dari 16 gram per harinya. Nah, kalau cuma buat bikin masakan atau minuman kita jadi lebih kental dan gurih, kita sebenarnya hanya butuh beberapa sendok santan kok. Jadi nggak harus 1 cangkir utuh kan? Yang pasti dengan bentuk serbuk seperti ini, santan kelapa jadi lebih praktis dan tahan lama. Meskipun disimpan di suhu ruangan. Dijamin gak bakalan bau tengik deh. Gula tebu untuk pemanis? Wah, itu sih sudah biasa dari dulu. Nih, Unyil punya alternatif pemanis selain gula tebu yang terbuat dari buah kersen. Kandungan gula dalam buah yang disebut fruktosa berbeda dengan glukosa pada gula tebu. Fruktosa lebih aman untuk penderita diabetes. Ya, tapi namanya pemanis tetap nggak boleh berlebihan ya.